waktu mikrofon saya kembalikan kepada pemandu acara Al-Mukarram Tengku Jim untuk mengatur jalannya sesi tanya jawab. Saya wa akhiran wa afu minkum mau minum kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan 3 orang dulu, sana, tengah, sana. Coba tunjuk. Ada yang mau nanya? Malu bertanya, godaan syaitan. 1. Ada lagi? 2, 3, habis ya. Tunggu dulu. Sabar. Udah, yang paling depan dulu. Silakan kasih mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Kiai. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sering mendengar itu ada Asy'ariyah, Maturidiyah dalam tauhid. Kemudian dalam fikih ada 4 mazhab. Kemudian dalam tasawuf kan ada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, di sini juga sebagian banyak orang berpendapat kenapa ada pembagian-pembagian seperti ini? Dari mana munculnya pembagian-pembagian seperti ini? Kenapa tidak langsung kepada Rasulullah? Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Dan bagaimana mungkin bisa jelaskan sedikit Kiai dalam hal tauhid itu Asy'ariyah dan Maturidiyah itu apakah ada perbedaan dan persamaan? Dan juga sedikit yang kami dengar dulu bahwasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sebagian besarnya sama, tapi mereka tidak pernah berjumpa dalam kesehariannya. Mungkin demikian, terima kasih. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti yang disebutkan tadi. Kalau di dalam fikih yang ada sekarang maksudnya ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada sekarang di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Junaid Al-Baghdadi. Cuma kalau kita mutakhirin ini ke Ghazali, Ghazali juga kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Sebenarnya Junaid Al-Baghdadi. Nah, mengapa di dalam ilmu-ilmu agama ini kita bermazhab? Ketika kita bermazhab, misalnya mengikuti mazhab Syafi'i atau mazhab Asy'ari atau mazhab Junaid, ini bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan hadis lalu ikut imam-imam itu, bukan. Ketika kita ini bermazhab kepada mazhab-mazhab yang disebutkan tadi, kita ini sebenarnya mengikuti Al-Quran dan hadis seperti yang dipahami oleh imam-imam itu. Jadi kita ini Al-Quran hadis juga, cuma seperti yang dipahami oleh imam-imam itu yang disebutkan tadi. Dan imam-imam yang disebutkan tadi itu bukan membuat ajaran baru, tetapi sebenarnya memilih pendapat-pendapat sebelumnya yang sudah ada sejak masa-masa para sahabat. Diambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini maksudnya bermazhab. Jadi bermazhab ini bukan berarti meninggalkan Al-Quran hadis lalu ikut imam, bukan. Karena imam mazhab itu bukan saingannya Al-Quran dan hadis. Tapi para imam mazhab itu orang yang punya jasa besar, punya kemampuan yang luar biasa dalam menguraikan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi begitu. Jawabannya seperti itu kalau terjadi pertanyaan seperti itu. Nah, menanggapi orang-orang yang gak mau ikut imam, langsung kembali pada Quran dan hadis, gak bisa seperti itu. Gak masuk akal. Kita ini pasang lampu listrik di sini. Ini kan masih melalui apa di depan itu? Gardu. Dan ini gak langsung ke pusatnya di PLN. Kalau langsung ini pecah, ini meledak. Makanya di tiap daerah itu ada gardunya, volumenya dikurangi terus, baru bisa begini.
Coba langsung ke puncaknya ya rusak ini. Gak kuat. Nah, Al-Quran dan hadis itu tidak langsung turun pada kita. Kita ini bukan sahabat. Tapi bagaimana? Al-Quran dan hadis ini kita tahu dari guru kita. Guru kita dari gurunya, terus begitu. Karenanya di dalam beragama orang itu wajib punya guru. Gak boleh otodidak, gak boleh ilmu agama. Kalau cuma listrik, komputer, HP, otodidak gak apa-apa. Jadi pencet-pencet sendiri, nanti tahu, setelah itu disebarkan gak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran hadis gak boleh, harus punya guru. Mengapa harus punya guru? Di dalam Al-Quran diterangkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir ini maksudnya bukan orang yang ahli wirid, tapi maksudnya para ulama yang ahli Quran. Mengapa? Karena di belakang ada bacaan in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, berarti tanya pada yang tahu, yaitu para ulama. Artinya apa? Ketika kita tidak tahu suatu persoalan agama, Allah tidak memerintahkan kita cari sendiri dalam terjemahan Quran. Enggak. Tapi bagaimana? Tanya kepada para ulama. Karena kalau bukan ulama, saudara, cari itu gak jumpa loh. Kalau bukan ulama. Tapi kalau ulama, langsung jumpa. Dan gurunya punya guru, gurunya punya guru. Ini para ulama. Nah, sistem hubungan murid dengan guru ini di dalam Islam dijaga oleh institusi yang namanya mazhab. Jadi mazhab ini institusi yang menjaga hubungan murid dengan guru. Kita gak bisa langsung Al-Quran hadis, gak bisa. Saya ini coba di Aceh ada Imam Ghazali, saya gak pulang ke Jawa, mau belajar terus. Apalagi misalnya di Aceh ada Imam Syafi'i, tambah gak pulang. Mengapa? Biar lebih dekat pada ulama salaf. Apalagi ada sahabat misalnya, ada sahabat Abu Hurairah, gak pulang. Tapi kalau sudah gak ada kan, gak ada. Yang ada ulama-ulama sekarang. Maka bagaimana kita ini dalam urusan agama berguru kepada ulama yang ada sekarang? Di mana ulama yang ada sekarang punya guru kepada ulama sebelumnya. Ini namanya bermadhab, saudara. Jadi madhab itu jangan dibuka. Kita ini jangankan memahami Al-Quran, baca Qurannya saja, tajwidnya itu gak cukup otodidak. Misalnya pergi ke pasar di bandar, beli buku tajwid, ya, lalu pelajari sendiri. Aha, ini makhrajnya tenggorokan bagian ini, khok tenggorokan bagian ini. Gak praktek dari mulutnya orang yang tahu. Gak bisa, saudara. Itu baru bacanya seperti itu. Apalagi memahami maknanya, tambah gak bisa. Itu orang-orang Wahabi yang nekat pakai Al-Quran itu ngawur itu. Al-Quran itu disalahgunakan. Dan ini Wahabi itu termasuk golongan yang merobohkan Islam. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yahdimul Islam thalathun. Islam ini dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim, ada orang alim terpeleset. Ada orang alim terpeleset, pendapatnya salah, akhirnya jamaahnya, pengikutnya terpeleset juga. Islam menjadi roboh. Yang kedua wajidalul munafik bil Quran, orang munafik bersilat lidah pakai Al-Quran. Ajaran dia gak benar, tapi dipaksa-paksakan pakai dalil Al-Quran. Maka bagaimana? Islam roboh karena dia sendiri roboh, pengikutnya juga roboh. Wahabi itu walaupun ngomong kembali pada Quran, tapi gak sungguhan itu. Mereka itu gak paham pada Al-Quran. Saya sering jumpa dengan Wahabi. Pernah dulu tahun 2009 di Denpasar, dialog dengan Wahabi soal tahlil. Kata Wahabi apa? Tahlil itu hukumnya haram. Baca tahlil lo diharamkan. Loh, kenapa haram? Karena di dalam
Siapa yang mengharamkan? Kata dia Al-Quran. Lah ayat yang mana? Kata dia Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang amanah. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Nah, yang menjadi spirit dari ayat ini, kita itu bagus-bagusan amal. Nah, orang yang tahlil itu maunya banyak-banyak zikir, itu gak bagus itu. Jadi banyak langsung dibenturkan dengan bagus. Saya bilang sama dia, Pak, sampai nggak ngerti pada ayat itu. Ayat tadi spiritnya kita bagus-bagusan amal. Berarti bagaimana? Kita meninggalkan yang tak bagus, yang jelek. Kalau bagus lawannya jelek. Sejak kapan bagus menjadi lawannya banyak? Itu kan logika kamu. Bagus menjadi lawannya banyak. Justru zikir semakin banyak semakin bagus menurut Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Tapi kata kamu zikir banyak gak bagus. Nah, ini artinya apa? Orang Wahabi itu munafik. Al-Quran dibuat untuk merobohkan ajaran Ini contoh. Ngomongnya kembali pada Quran, tapi Quran disalahgunakan. Wahabi itu ngajak kembali pada Quran, tapi gak betul. Mengapa? Quran yang sering dipakai itu cuma gak sampai separuh ayat. Surat Al-Ma'idah ayat 3 itu ayatnya kira-kira 5 baris. Yang dipakai setengah baris, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Ada orang bikin maulid. Apa kata mereka? Ini haram. Mengapa? Rasulullah gak pernah ramai-ramai maulid kayak gini. Gak pernah. Dan agama sudah sempurna, gak perlu ditambah-tambah. Kalau gak percaya agama sempurna, dosa lah, syirik, kafir. Dalilnya mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti ada orang tahlil, haram. Mengapa? Rasulullah gak pernah. Istrinya meninggal. Coba tengku siapa yang mimpi tahlil? Gak ada kan? Dan agama sudah sempurna, gak perlu tambah-tambah. Kalau gak percaya, haram, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu model-model orang yang ngajak kembali pada Quran. Saya ceramah di depan mereka. Agama memang sempurna, tetapi otak kamu yang belum sempurna. Mereka bilang kembali kepada hadis, tapi cuma satu hadis, saudara. Hadis apa? Yaitu kullu bid'atin. Ada orang bikin maulid haram ini. Mengapa? Masa Rasulullah gak ada. Berarti ini bid'ah. Dalilnya kullu bid'atin dalalah. Apa saja kullu bid'atin? Mereka ini dalilnya dalil borongan. Dalil borongannya mirip kunci Inggris. Tahu kunci Inggris? Engkol Inggris. Kalau bautnya besar dibesarkan. Nanti kalau kecil dikecilkan. Jadi Al-Quran hadis dijadikan engkol Inggris sama mereka. Saya jumpa dengan mereka di balik papan. Loh Ustaz, katanya ahli hadis. Kok hadisnya cuma satu? Padahal dalil tentang bid'ah itu bukan satu hadis. Kamu kok satu hadis, ratusan hadis. Kamu berarti bukan pengikut ahli hadis. Terus pengikut siapa? Kamu ini pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Jadi orang yang ngajak kembali kepada Al-Quran dan hadis sebenarnya pengikut ahli hadis, dan itu hadas akbar. Wallahu a'lam. Udah, yang di tengah siapa tadi? Udah cukup nih. Nah, kasih yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mandasagi, saya dari Lampung. Saya sudah 3 hari di sini KI, dan insya Allah saya seminggu di sini. Saya niatkan untuk bertemu. Terus
Sebenarnya banyak sekali saya tanyakan, tapi karena waktunya kurang banyak, mungkin hanya beberapa yang ingin saya tanyakan. Di tempat kami Kiai di Lampung, khususnya di kampung kami itu banyak para asatid yang tidak paham tentang aqaid, tentang akidah, terkhususnya akidah Asy'ariyah Al-Maturidi. Dan banyak sekali para asatid kami itu mengundang para ustadz-ustadz atau dai-dai dari kalangan Wahabi, Ustadz, sehingga mereka memasukkan atau pemahaman mereka tentang Wahabi. Jadi ketika saya mengatakan kepada tokoh-tokoh di tempat kami, saya selalu difitnah, memecah belah ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya seperti yang Kiai sampaikan tadi, bahwasanya banyak sekali paham-paham sesat tentang Wahabi khususnya, dan ini bukan memecah belah tapi sudah terpecah belah sebagaimana Kiai katakan tadi. Nah, untuk saya Kiai, kiat-kiatnya apa yang harus menjadi kekuatan saya untuk terus selalu menyampaikan perkara yang hak, terkhususnya menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada Imam Abul Hasyim dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Itu saja Kiai. Dan saya Kiai, setelah acara ini saya mendapat kesempatan untuk mendapat nasihat pribadi dari Kiai untuk sebelah saya ketika saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanti ditanggapi oleh Kiai. Tapi kalau jumpa pribadi karena Kiai capek perorangan, ya jadinya tidak adil. Insya Allah akan ada nasihat batiniyah nanti ya, yang nggak nampak di mata, insya Allah. Amin. Yang pertama ya, kalau di daerah saudara itu sering mengundang ustadz-ustadz Wahabi, diingatkan, mengundang ustadz Wahabi itu berarti mengundang apa namanya ya, itu mengundang bahaya, mengundang penyakit, mengundang virus. Nggak boleh mendatangkan virus, mendatangkan penyakit, nggak boleh. Nggak boleh. Dan mungkin diupayakan ya, ustadz-ustadz yang ahlus sunnah di mana-mana kan banyak. Di Jakarta kawan-kawan saya ada, di Aceh di mana-mana. Mungkin ustadz-ustadz yang aswaja bawa ke Lampung. Saya ke Lampung 2 kali, tahun 2019 sama 2014. Dulu ke Lampung. Kemarin bulan bulan Desember itu ada rencana ke Lampung, tapi gak jadi. 2 kali mau ke Lampung gak jadi, mungkin kapan lah. Tapi ya itu harus dilakukan tindakan nyata. Memang berbicara sifat 20 itu jarang di Indonesia. Saya ini keliling Indonesia, juga keliling luar negeri. Yang saya ceritakan dari dulu wujud Kidam Bako. Wujud Kidam Bako sampai 50 sifat. Kalau dibicarakan secara tuntas itu 3 hari. Mengapa? Karena berbicara sifat wajib 20 kurang menarik. Orang kurang menarik ya menyampaikan. Saya paksakan karena ini kewajiban. Kalau enggak ya masyarakat gak bisa. Dan harus ada itu di Lampung, di mana-mana orang yang bisa menjelaskan sifat wajib 20 bagi Allah. Mungkin juga perlu di daerah saudara, kalau ada anak-anak waktunya belajar, kirimkan ke dayah-dayah, pondok-pondok di Jawa, pondok-pondok di Aceh, atau pondok-pondok di mana-mana yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan didiamkan itu, dan jangan takut dibilang pemecah belah umat. Gak apa-apa, hanya dibilang aja. Saya ini sama orang Wahabi ya dibilang pemecah belah. Yang Wahabi menuduh saya pro Syiah, yang Syiah menuduh saya pro Wahabi, yang HTI menuduh saya pro liberal,
Yang liberal menuduh saya HTI. Padahal saya agak pro semua. Saya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya gak apa-apa lah. Cuma dituduh. Dan mereka gak mau diajak dialog langsung, beneran gak mau. Mereka memang mainnya tuduh menuduh itu karena mereka gak bisa membuktikan. Itu banyak seperti itu, biasa seperti itu. Dan harus terus dilawan itu. Tadi ada pertanyaan perbedaan Asy'ariyah Maturidiyah. Perbedaan Asy'ariyah Maturidiyah ini kalau dalam hal-hal pokok tidak ada. Hanya dalam beberapa hal juz'iyat dan itu tidak berpengaruh. Ada yang mengatakan perbedaan Asy'ari Maturidi dalam 12 perkara. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan 50 perkara. Perbedaan Asy'ari Maturidi. Sebenarnya sesama Asy'ari juga ada perbedaan juga. Coba dibaca dalam syarah Jauharah Tauhid. Kan ada beberapa sifat yang khilafiyah di antara sesama Asy'ari. Cuma yang ittifaq yang 13 ditambah maknawiyahnya menjadi 20 itu. Itu yang disepakati. Jadi ya gak perlulah diterangkan kalau perbedaan-perbedaannya secara detil, karena butuh waktu khusus. Kita ini yang penting mengetahui akidah-akidah yang pokok, di mana umat Islam tidak terjerumus pada akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting itu. Wallahu a'lam. Mungkin saya tambahi dikit ya. Untuk bisa melawan orang harus kuat. Kuat itu ilmu. Mungkin yang mau ikut training tauhid boleh di Kopi Nangro bisa tanya informasi. Kami ada buat training tauhid 8 jam. Jangan kalah sama Wahabi. Bahkan kita yang udah belajar pun ada yang masih kudrah sama kadiran apa beda? Kuasa sama yang kuasa katanya, atau satu rah satu ran. Ma'ani sama ma'nawiyah apa beda? Nggak bisa juga. Makanya kalau nggak belajar tauhid, kenapa bertuhan ke Allah aja nggak bisa jawab? Ngapain ngaku Nabi Muhammad Rasul? Nggak bisa jawab. Maka kewajiban belajar, insya Allah bisa menyelesaikan. Yang terakhir satu lagi kita tutup setelah itu. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in hayya syukurillahi azza wa jalla alladziina kra'utana na'iman katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanin mubarak. Baik, syukran jazilah, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan Ustadz. Perkenalkan, kami dari mewakili Masjid Raya Baitur Rahman. Ada 2 pertanyaan penting. Yang pertamanya mungkin akan menjadi kontroversi di antara semua yang Ustadz sudah bahas di kesempatan malam hari ini. Mungkin sebagai sumber ilmu kami saja. Yang pertama adalah pertanyaan tentang toleransi beragama. Jadi kita mengetahui bahwa di Indonesia khususnya toleransi agama sangat dikuatkan seperti itu. Kemudian juga moderasi dalam beragama sangat dikuatkan. Kemudian di malam hari ini kita mendengar ada pembahasan masalah aswaja, kemudian Wahabi, kemudian lain-lainnya. Kemudian ada misalnya seperti beberapa pemahaman dalam Indonesia di Ahmadiyah, LDII, Syiah, kemudian Salamullah, kemudian Jamaah Tabligh dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan saya, Ustaz, kira-kira kenapa kita harus mengatakan kepada mereka bahwa paham-paham mereka itu tidak benar, atau paham-paham mereka itu keliru, atau paham-paham mereka itu merupakan paham-paham yang tidak berdalil, sedangkan kita bisa memahami mereka dengan kaidah misalnya ketika kita berijtihad, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, kalau benar jawabannya adalah memberikan kita pahala 2. Sedangkan kalau ijtihadnya 1, pahalanya 1, seperti itu. Sedangkan kenapa sekarang ini kita harus mengatakan kepada mereka bahwa paham-paham mereka keliru, sedangkan mereka juga mungkin ijtihad mereka itu seperti itu. Jadi kenapa kita harus istilahnya membeda-bedakan? Mungkin ini menjadi juga kekuatan bagi kami bahwa kami akan di garda terdepan seperti itu untuk mengatakan bahwa oh kamu keliru karena menurut pahaman kami adalah kekeliruan itu harus diperbaiki. Misalnya seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, salahkah kita jika ada orang yang mengatakan kepada kita tentang suatu hukum seperti itu ataupun ibadah yang harus kita jalankan, kemudian kita mengatakan kepada mereka bahwa mana dalilnya? Nah,
Karena dalam kitab usul fiqh, mungkin pemahaman usul fiqh atau kita sudah belajar usul fiqh bahwa asal daripada ibadah itu adalah batal ataupun tidak ada hingga tegak dalil ataupun ada dalilnya. Jadi tidak adanya ibadah jika tidak ada dalil. Jadi untuk mengkhawatirkan kepemahaman kita dalam ibadah, sehingga ketika orang mengatakan ada sesuatu, misalnya nih, mohon maaf sekali Ustaz, zikir misalnya, zikir setelah sholat, kemudian kita katakan kenapa ya harus zikir setelah sholat? Kan ada orang-orang yang masbuk yang akan terganggu seperti itu. Ada orang-orang yang sebenarnya mereka itu menjalankan kewajibannya sehingga dengan kita menjalankan ibadah sunnahnya sehingga terganggu seperti itu. Itu adalah dua pertanyaan yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertama, masalah toleransi. Toleransi beragama. Toleransi beragama di dalam Islam sangat jelas, karena Islam ada ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu toleransi. Artinya kita gak boleh memaksa-maksa orang harus Islam, kalau enggak dibunuh. Kalau memang sudah tunduk pada umat Islam, itu gak boleh. Itu toleransi. Dan toleransi itu ada batasnya. Kalau lebih dari itu, toleransi bisa tidak boleh. Karenanya kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, bersahabat dengan non-muslim. Kalau persahabatan itu secara zahir, luarnya saja itu hukumnya makruh. Tapi kalau secara batin hukumnya haram. Secara batin itu artinya menjadikan mereka sebagai teman setia, teman sejati. Itu gak boleh. Terus juga masalah toleransi. Karena kemarin tanggal 25 Desember, hari Natal, kadang-kadang kita jaleh toleransi tapi kelewatan. Contohnya apa? Mengucapkan selamat Natal. Ucapan selamat Natal ini, kalau ulama dulu semuanya mengharapkan. Yang membolehkan itu ulama-ulama modern, ulama sekarang. Tapi dalilnya tidak kuat, masih lebih kuat ulama-ulama dulu. Cuma oleh sebagian guru-guru kita, kalau tidak terpaksa mengucapkan, jangan mengucapkan selamat Natal, ikut yang haram saja. Kalau terpaksa, misalnya ada orang Aceh tinggal di Papua, tinggal di Manado, ngontrak di rumahnya orang Kristen. Kalau gak mengucapkan selamat Natal, nanti disuruh pindah, gak punya pekerjaan. Terpaksa gak apa-apa, cuma imannya dijaga. Karena orang Aceh di mana-mana saudara ada, di Papua ada, di Manado ada, apalagi di Medan. Medan itu Aceh kedua. Karena warung kopi di Medan tuh hampir semuanya punya orang Aceh. Dan yang punya orang Medan ngaku orang Aceh juga. Jadi masalah toleransi seperti itu. Termasuk menjaga gereja, itu hukumnya haram. Gak ada perbedaan pendapat. Mang kebablasan, awalnya mengucapkan selamat Natal, belum puas jaga gereja, belum puas akhirnya ikut Natalan. Loh kok ikut Natalan Gus? Walaupun ikut Natalan, kita bawa jamaah hadroh, baca sholawat di dalam. Loh gak boleh seperti itu walaupun baca sholawat. Karena kalau kita bikin maulid, lalu mereka mau datang juga, bawa tim paduan suara sama salibnya, kacau acara kita, sama-sama rusak. Itu gak boleh. Mereka ini ya dalihnya toleransi, tapi kebablasan. Ini yang pertama. Pertanyaan, saya menanggapi yang pertama. Lalu pertanyaan yang pertama, mengapa kita kepada Wahabi, kepada Syiah, kepada HTI dan lain-lain mengatakan sesat, mengatakan salah? Mengapa tidak toleran? Karena ada hadis, idza jatahadal hakim, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran
Wa idza jitahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim mengeluarkan keputusan di pengadilan, lalu dia berijtihad, ijtihadnya benar, pahalanya dapat 2. Kalau ijtihadnya salah, pahalanya dapat 1. Mengapa aliran-aliran nggak masuk ke sini? Kata para ulama, yang pahalanya 2 dan 1 ijtihad di dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih, yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2. Karenanya perbedaan antara Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu ditoleransi karena itu masalah fikih, dan banyak terjadi kasus sejak masa Rasulullah SAW memang seperti itu. Itu masalah fikih. Kalau masalah akidah konteksnya beda. Gimana konteksnya? Hadisnya beda juga kalau di dalam akidah. Kalau di dalam akidah hadisnya wasataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1 golongan yang selamat masuk surga. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat? "Ma ana alaihi ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Ini namanya ahlus sunnah wal. Nah, karenanya kelompok yang berbeda di dalam akidah gak bisa dikatakan dapat pahala, karena oleh syarat diancam masuk neraka. Berarti gak dapat pahala. Mengapa yang salah di dalam akidah itu fatal? Karena akidah itu dalilnya harus dalil qat'i. Karena dalam akidah ini harus dalil qat'i, maka ketika benar berarti itu petunjuk dan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika salah berarti itu kesesatan dan pengikut aliran sesat. Jadi konteksnya beda. Kalau usul fikih itu dalil fikih. Tadi saudara kan berbicara usul fikih. Usul fikih yang masalah fikih toleran memang kalau usul fikih. Kalau perbedaan masalah fikih kita senang, nggak ada masalah. Dan memang dalam masa-masa tertentu ulama kita mewajibkan kita pindah mazhab. Kadang menganjurkan, kadang mewajibkan. Contoh yang dianjurkan, mazhab Syafi'i ini punya wudhu kalau sentuhan laki perempuan batal. Kalau kita lagi tawaf, ya, orang Indonesia badannya kecil-kecil, orang perempuan dari Arab, dari Turki, dari India tinggi-tinggi. Kadang-kadang kalau kita ini pakai mazhab Syafi'i, setiap beberapa meter kadang tangan kita, kadang muka kita kena sentuh tangan-tangan mereka. Kalau setiap disentuh kita wudhu lagi, gak selesai-selesai, dianjurkan pindah mazhab. Dianjurkan memang enak. Ada yang wajib pindah mazhab. Contoh masalah sholat, ada orang Aceh pergi ke Medan, sampai di Medan masuk toilet, keluar dari toilet kencing lagi di celananya. Waktu sholat hampir akhir. Maka bagaimana? Apakah orang ini mengakhirkan sholatnya? Nanti sholat setelah sampai di Aceh lagi, gak boleh, haram. Atau bagaimana? Terpaksa sholat. Kata para ulama, ini wajib sholat. Sedangkan celananya yang najis tetap dipakai. Pindah mazhab ikut ulama yang mengatakan celana najis, sholatnya tetap sah. Ini namanya pindah mazhab, tapi hukumnya ini masalah fikih. Kalau masalah akidah gak bisa seperti itu, konteksnya berbeda. Karena masalah akidah ini dalilnya dari al-Qur'an. Dari al-Qur'an, saudara. Dan ahlus sunnah memang yang benar di dalam masalah ini. Banyak dalilnya ya. Setiap persoalan ahlus sunnah ini diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ahli bid'ah yang paling kuat itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalah dengan ahlus sunnah itu, digulung. Akhirnya setelah abad ke-7 Mu'tazilah itu gak ada. Karena dalam perdebatan ada ulama kita namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau orang Mu'tazilah mentakrir, menjelaskan dalil-dalil mereka, Imam Ar-Razi gak menyalahkan. Tapi bagaimana? Dibantu dibuatkan dalil yang lebih kuat.
Beliau kalau debat dengan Mu'tazilah, kata beliau, kamu jangan membuat dalil seperti itu, gak kuat itu. Ginilah dalil kamu yang kuat. Mu'tazilah kabur. Setelah dibuatkan dalil yang lebih kuat, apa? Oleh beliau dipatahkan semua. Tapi ini saya bisa mematahkan walaupun lebih kuat. Akhirnya apa? Kata ulama Mu'tazilah kepada jamaahnya, kamu jangan terpengaruh sama orang ini. Orang ini oleh Allah memang diberi kemampuan memperkuat dalil kamu lalu mematahkan. Jadi karena orang ini pinter aja katanya, bukan karena akidah kamu salah. Ini kata ulama Mu'tazilah. Tapi lama-lama ulamanya ditinggalkan oleh jamaahnya. Karena jamaahnya juga berpikir. Artinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah, dalilnya selalu diberi kemenangan oleh Allah. Ini masalah ini. Kemudian masalah tadi, mengapa kita membicarakan mana dalilnya? Yang kita bicarakan Wahabi. Karena Wahabi sering kali tanya mana dalilnya. Mereka agak belajar. Kalau pelajar ya harus tanya dalilnya lalu dipelajari. Kalau masalah kaidah al-aslu fil ibadah al-butlan. Asal dalam kaidah adalah batal. Illa ma dallat dalil ala sihhati. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kesahannya. Di usul fikih tidak ada. Itu usul fikihnya Wahabi. Saya ini dosen usul fikih saudara. Dan saya dosen perbandingan mazhab. Cuma sering keluyuran kemana-mana. Jadi kalau kaidah fikih atau kaidah dalam usul fikih, saya tahu Wahabi suka bikin. Tapi di kaidah ulama dulu gak ada. Bikinan Wahabi sekarang memang. Kita gak mau kaidah-kaidah yang gak jelas, gak mau. Harus jelas. Itu kaidah yang kedua. Yang kita harus tahulah dalilnya. Agar kita ini mantap mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal. Karenanya jangan lupa hadiri majelis Kopi Nanggruk setiap malam. Saya kira itu sudah. HTI ya. Ada yang tanya, apakah HTI ajaran sesat? Iya. Mengapa? Di antara ajaran HTI tidak beriman kepada takdir. Karena ikut Mu'tazilah. Itu HTI. Kemudian HTI ini tidak beriman kepada azab kubur. Ikut mazhab sebagian orang-orang Khawarij. Ini pimpinan mereka. HTI ini juga tidak percaya kepada takwil ayat-ayat mutasyabihat. Dianggap itu bikinan ulama mutakallimin Asy'ariyah. Padahal takwil itu riwayat dari ulama-ulama salaf, dari kalangan para sahabat. HTI ini tidak beriman kepada Imam Mahdi. Ahlus Sunnah beriman kepada imam. Mereka gak percaya. HTI ini membolehkan berijtihad kepada siapa saja, walaupun gak ngerti ilmu agama. Tambah kacau, tambah parah. Karenanya ijtihad HTI ngawur-ngawur. Di dalam kitab HTI berjabatan tangan laki dan perempuan halal, nggak apa-apa. Di kitab HTI meraba-raba lawan jenis. Misalnya ingin tahu ini lembut apa keras, nggak apa-apa. Sebagian HTI dulu pernah berfatwa berciuman itu boleh asalkan niatnya tidak berzina. Ya cuma sekedar keakraban, cipika-cipiki, gak apa-apa katanya. Itu HTI. Makanya HTI ini termasuk aliran sesat. Jadi hati-hati dengan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Ada HTI yang tidak sesat, namanya Hizbut Tahlil Indonesia. Itu gak apa-apa kalau yang Hizbut Tahlil itu. Jadi bukan aliran sesat. Apa lagi? Hah? Apa? Jahar, zikir jahar setelah sholat itu bukan hanya di Aceh, tapi di Madinah. Sejak kapan? Sejak masa Rasulullah. Dan makmum masbuk pada masa Rasulullah sudah ada, saudara, bukan sekarang.
Di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab-kitab yang lain, karena Rasulullah SAW idza sallama min sholati yaqul bi shautil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rasulullah itu setiap selesai sholat pasti berzikir dengan suara paling nyaring, jamaah dengar semua. Dan gak ada keterangan Rasulullah nyaring kalau gak ada makmum masuk. Gak ada keterangan begitu, mutlak. Kemudian dalam riwayat Bukhari, perkataan Ibnu Abbas, inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keterangan Nabi mengingatkan, awas ya kalau ada masbuk jangan nyaring-nyaring, nggak ada begitu. Makanya Imam Mutawalli termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat zikir jahar setelah sholat hukumnya sunnah. Itu Imam Mutawalli. Cuma Imam Syafi'i mengatakan jahar itu tidak sunnah, yang sunnah zikirnya. Kecuali apabila imam bertujuan mengajarkan zikir kepada jamaah. Jahar gak apa-apa, itu Imam Syafi'i. Nah di negeri kita ini kalau imamnya tidak jahar, jamaahnya pergi pelan-pelan, tidak ada yang baca zikir, maka berarti imam dianjurkan zikir jahar. Mengapa? Agar jamaah ikut zikir sesuai dengan hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menjadi perantara terjadinya kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Jadi beda. Yang nggak boleh itu kalau jaharnya teriak-teriak baru ganggu orang sholat, subhanallah, subhanallah, baru itu mengganggu. Kalau coba subhanallah, subhanallah, gak terganggu. Gak terganggu. Ya kalau ada jamaah datang terlambat, ya nunggulah sampai zikir selesai. Ya salahnya sendiri datang terlambat, lalu yang datang duluan dihukum. Jadi begitu. Bahkan membaca zikir dengan jahar di dalam sholat itu boleh. Itu di dalam sholat saudara, bagi makmum. Mengapa? Karena ada hadis riwayat Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi. Ketika Rasulullah sami Allahu liman hamidah, ada orang baca zikirnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mestinya membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Tapi ini baca zikir susunan sendiri. Selesai sholat Rasulullah tanya, siapa tadi yang bikin zikir sendiri? Kata laki-laki itu, saya Rasulullah. Tadi saya lihat malaikatnya yang mencatat lebih 30 malaikat. Padahal bikinan sendiri. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, pertama, membaca zikir di dalam sholat yang tidak diajarkan Nabi itu boleh. Padahal di dalam sholat ini dan ini. Dalil. Yang kedua, baca zikir di dalam sholat bagi makmum dijaharkan boleh, asal tidak mengganggu jamaah yang lain. Itu boleh dijaharkan. Cuma yang sunnah israr, lirik. Kalau ya boleh aja tapi gak sunnah. Yang boleh itu bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Itu gak terganggu. Yang terganggu itu kalau teriak-teriak Rabbana lakal, baru itu terganggu karena orang terkejut. Kalau saya mempraktekkan seperti itulah keterangan di kita. Jadi zikir jahar itu ya tetap berlaku seperti yang terjadi, karena memang itu berlaku sejak masa Rasulullah. Kalau imam ini gak zikir jahar, jamaah kita habis loh, gak baca zikir. Coba lihat yang imamnya gak jahar itu, pergi orangnya. Mengapa? Masyarakat kita ini gak tahu mau baca apa. Kadang-kadang habis sholat, kalau doanya gak berjamaah, masyarakat kita gak hafal doa habis sholat. Oh, kadang-kadang imamnya keliru baca doanya, apalagi jamaahnya. Saya sering loh sholat berjamaah, sebagian imam, kadang imamnya hafid baca doa keliru-keliru. Sering.
di Malaysia, di Batam, di Medan, kadang di Aceh juga. Imamnya saja keliru, apalagi jamaahnya, tambah gak bisa itu. Ya enggak, memang kita ini banyak kekurangan. Ya marilah, masalah ilmu pengetahuan ini kita pelajari ramai-ramai. Karena kalau umat Islam ini berilmu, insya Allah Aceh semakin tentram, aman dan damai. Amin Allahumma amin. Kemudian jamaah tabligh. Kalau jamaah tabligh itu macam-macam. Ada yang Wahabi, ada yang Ahlus Sunnah. Di Indonesia, kalau yang jamaah tabligh itu dari Pondok Temboro, Al-Fatah Magetan, atau Pondok Payaman, Jawa Tengah, itu Aswaja. Karena pondoknya itu sama dengan dayah-dayah di Aceh, mazhab Syafi'i. Kalau yang di luar itu kita nggak tahu. Tapi rata-rata yang di Indonesia Aswaja. Tadi ada yang tanya soal jamaah tabligh. Dan akidahnya juga akidah Asy'ariyah, bukan Wahabi. Bahkan di daerah saya, jamaah tabligh itu sering saya minta tolong karena ada perguruan tinggi Wahabi sering ngirim anak-anak KKN, mahasiswa Wahabi. Kalau Wahabi KKN, saya minta tolong jamaah tabligh agar khurut ke sana. Mengapa? Ya mengimbangi Wahabi ini. Dan saya sering dapat informasi Wahabi di daerah mana saja, masjid apa saja Wahabi. Itu jamaah tabligh itu tahu, karena mereka suka pindah-pindah masjid. Mereka tahu. Dan bahkan aliran-aliran sesat di luar Wahabi mereka tahu. Pusatnya di mana, pimpinannya siapa, tahu itu. Mengapa? Mereka itu patrol, saudara. Patroli kerjanya kemana-mana. Cuma saya sering kritik sama mereka. Kiai gimana khurut? Hukumnya khurut. Kamu jangan tanya hukumnya khurut. Saya ini kesini khurut juga sebenarnya. Kalau khurut bid'ah saya gak boleh ke Aceh. Karena khurut. Dulu ada jamaah tabligh ke rumah saya. Kiai kapan khurut bersama kami? Saya tanya sama mereka, kamu khurut berapa kali sebulan? 3 hari. Saya 3 hari di rumah. Lebih banyak di luar. Jangan ajak saya lah, kasihan. Kalau mau diajak gak apa-apa, tapi carikan di luar. Akhirnya kata mereka, Kiai, kalau khurut kita ikutkan. Mau ikut saya katanya. Saya kalau di Jakarta, jamaah tabligh itu sering ikut kemana-mana. Terutama dulu ketika musim orang gila, 3 tahun yang lalu kan, 3 tahun. Orang gila menikam-nikam ustadz-ustadz di masjid. Orang gilanya hebat, cuma ustadz yang ketemu. Kalau sama selain ustadz tuh gak mau ya. Ini orang gila Indonesia cerdas-cerdas. Yang gila lah bisa gitu. Saya bilang sama kawan-kawan, saya mau khurut di Jakarta, tapi dijaga. Kalau sendirian saya gak mau. Waktu musim orang gila dulu. Tapi ya enggak sebenarnya, aman insyaallah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.